Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Yudas. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat Rasul Yudas. Saudara-saudara terkasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, renggutlah mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Allah berkuasa menjaga kalian supaya jangan tersandung. Ia membawa kalian tanpa noda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagi Dia, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini Yudas mengingatkan umat untuk tetap membangun hidup mereka di dalam iman, berdoa dalam Roh Kudus, dan bertahan di dalam kasih Allah. Ia tahu bahwa hidup beriman tidak selalu mudah dijalani. Ada banyak hal yang perlahan bisa membuat hati manusia menjauh dari Tuhan. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena seringkali yang membuat iman melemah bukan hanya penderitaan besar, tetapi rutinitas yang perlahan membuat hati menjadi lelah. Kesibukan yang membuat doa mulai ditinggalkan, kekecewaan yang perlahan disimpan sendiri, dan banyak kekhawatiran yang diam-diam memenuhi pikiran setiap hari. Ada saat ketika seseorang masih datang beribadah, tetapi di dalam hatinya ia merasa kosong. Ada saat ketika doa tetap diucapkan, tetapi hati terasa jauh dan sulit merasakan damai. Dan ada masa ketika seseorang mulai bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih mendengarkan aku? Namun melalui surat ini, Yudas mengingatkan bahwa iman tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa dijaga. Karena hati manusia perlahan bisa menjadi dingin ketika terlalu lama hidup jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya kita diajak untuk terus membangun hidup di dalam iman. Bukan hanya lewat doa, tetapi juga lewat cara kita menjaga hati, menjaga harapan, dan tetap percaya kepada Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari. Karena iman bukan berarti hidup selalu terasa kuat. Ada hari ketika kita juga lelah. Ada saat ketika hati dipenuhi pertanyaan. Ada masa ketika kita merasa tidak tahu harus berjalan kemana. Namun di tengah semua itu, Tuhan tidak meminta kita menjadi pribadi yang tidak pernah goyah. Tuhan hanya menginginkan hati yang tetap mau bertahan dan kembali kepadanya. Hati yang tetap mencoba percaya meskipun belum melihat jalan yang jelas. Dan mungkin inilah perjuangan iman yang paling nyata. Bukan tentang terlihat paling rohani di depan orang lain, tetapi tentang tetap menjaga hubungan dengan Tuhan di tengah hidup yang terus bergerak dan melelahkan.
tetap menyediakan waktu untuk berdoa, tetap menjaga hati agar tidak dipenuhi keputusasaan, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena pada akhirnya yang menjaga kita tetap berdiri bukan hanya kekuatan diri kita sendiri, tetapi kasih Tuhan yang terus menopang dan memelihara hidup kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Tuhan, ketika hati kami mulai lelah dan iman kami terasa melemah, tolonglah kami untuk tetap dekat kepadamu. Ajarilah kami untuk terus menjaga hubungan kami denganmu di tengah kesibukan, kekhawatiran, dan pergumulan hidup. Kuatkanlah hati kami agar tidak mudah kehilangan harapan, dan tuntunlah kami untuk tetap percaya bahwa kasih-Mu selalu menjaga hidup kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.